Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan bab maf'ul atau dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah objek. Sehingga urutannya kita pahami dalam bahasa Arab, urutannya suatu kalimat diawali oleh fi'il atau diawali oleh kata kerja, maka kalimat tersebut dinamakan dengan istilah kalimat fi'liyah. Kalimat apa? Kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mudah memahami Al-Quran, maka harus dalam memahami kalimat fi'liyah. Haruslah dalam kita memahami kalimat fi'liyah. Sebelum kita masuk ke maf'ul lebih jauh, kita coba kilas balik dulu materi kemarin. Kemarin kita bahas subjek ataupun fa'il. Urutannya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il dulu, kemudian ada fa'ilnya, kemudian maf'ul. Kalau udah ada fi'ilnya, pasti ada fa'ilnya. Tapi tidak semua fi'il dan fa'il ada objeknya. Tidak semua fi'il dan fa'il ada objeknya. Seperti ada fi'il yang hanya butuh keterangan. Contohnya, menangis. Kakak telah menangis. Menangis, bahasa Arabnya baka. Bakat, kalau perempuan. Bakat ukhtun. Kakak telah menangis. Itu nggak perlu ditambahkan objek. Hanya butuh keterangan. Kakak telah menangis di kamar. Tapi ini pembahasan nanti kita bahas di ilmu saraf, bagian masalah fi'il. Namun, jangan kaget ketika ada fi'il dan fa'il tidak ada objeknya. Jangan heran, nanti di lapangan kita temukan contoh kalimat fi'il dan fa'il tidak ada objek, fi'il dan fa'il tidak ada objeknya, tidak ada maf'ul bih-nya. Baik, kita sedikit flashback mengenai materi kemarin. Subjek adalah bagian dari isim rafa. Kami ulangi, subjek merupakan bagian dari isim rafa. Karena subjek adalah isim rafa, otomatis harakatnya berharakat akhir fathah. Harakatnya berharakat akhir fathah. Kenapa? Karena subjek merupakan bagian dari isim rafa. Lalu, bagaimana dengan maf'ul? Apakah maf'ul bagian dari isim rafa? Bukan. Maf'ul merupakan bagian dari isim nasab. Apa itu nasab? Silahkan lihat di pembahasan bahasan sekilas mengenai i'rab. Silahkan perhatikan sedikit bahasan mengenai i'rab. Jika subjek ataupun fa'il merupakan bagian dari isim rafa, maka maf'ul merupakan bagian dari isim nasab. Kita telah pelajari bahwa isim rafa tandanya berharakat akhir dhammah. Sehingga fa'il pada umumnya berharakat akhir dhammah. Beda dengan maf'ul. Maf'ul bukan bagian dari isim rafa. Maf'ul bukan bagian dari isim rafa, sehingga harakat akhir maf'ul tidaklah berharakat akhir dhammah. Harakat akhir maf'ul tidaklah berharakat akhir dhammah. Namun, si maf'ul ini, dia merupakan bagian dari isim nasab. Maf'ul merupakan bagian dari isim nasab. Jadi pelan-pelan kita belajar. Kemarin kita belajar salah satu bagian dari isim rafa. Siapa dia? Fa'il. Sekarang kita belajar satu bagian dari isim nasab. Siapa dia? Maf'ul. Maka ada perbedaan harakat antara maf'ul dengan fa'il. Ada perbedaan harakat huruf akhirnya antara fa'il dengan maf'ul. Kalau fa'il, harakat huruf akhirnya dhammah. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari isim rafa. Kalau maf'ul, kebalikannya. Dia bukan rafa, namun dia harakat akhirnya fathah. Maka, harakat akhirnya haruslah berharakat akhir
fathah, yakni nasab. Jadi kami ulangi lagi biar antum mudah memahaminya. Kita pahami bahwa subjek ataupun fa'il merupakan bagian dari apa? Dari isim rafa. Isim rafa, harakat akhirnya bagaimana? Dhammah. Harakat akhirnya apa? Dhammah. Secara umum, jika kita ingin mencari subjek, cari isim yang harakat akhirnya dhammah, letaknya setelah fi'il. Ustaz, ya. Ada nggak subjek yang harakat akhirnya fathah? Ada, nanti kita belajar. Pelan-pelan dulu. Tapi secara umum dhammah. Kalau ingin cari fa'il, maka cari dulu fi'ilnya. Setelah fi'il, terletak fa'il, dan fa'il harakatnya dhammah. Kemudian kalau ingin cari maf'ul, cari fi'il, cari fa'il, setelah keduanya, barulah terletak maf'ul yang harakat akhirnya berupa harakat fathah. Kenapa? Karena maf'ul merupakan bagian dari nasab. Karena maf'ul merupakan bagian dari nasab. Kita baca surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana. Perhatikan insana. Insana merupakan objek atau maf'ul. Karena insana adalah objek, insana bukan inzana. Inzana obat. Insana. Insana merupakan objek sehingga harakat akhir dari insana berharakat akhir fathah. Kenapa? Karena insana merupakan objek. Pertanyaan, Ustadz, fa'ilnya mana? Kalau laqad ciri dari fi'il, setelahnya pasti fi'il. Berarti khalaqna fi'il. Khalaqna fi'il. Laqad merupakan ciri dari fi'il, diawali oleh huruf qad. Berarti setelahnya adalah ciri dari fi'il. Setelahnya adalah fi'il, kata kerja. Khalaqna fi'il. Namun khalaqna fi'il dan fa'il bergabung. Fi'il dan fa'il bergabung. Bagaimana penggabungannya Ustaz? Besok kita belajar. Besok kita masuk bab dhamir. Makanya belajar bahasa Arab nggak boleh setengah-setengah. Kalau belajar setengah-setengah, pusingnya nggak sembuh-sembuh. Banyak orang gagal bahasa Arab karena belajar bahasa Arab ketika di awal pusing, kemudian kabur. Sama kayak kita buka lagi di ayat yang lain. Iqra al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Insana maf'ul lagi, objek. Di mana fa'ilnya? Khalaqa fi'il. Insana maf'ul. Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada. Fa'il dhamir namanya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. 'Allama fi'il, insana Ustaz. Harusnya kan setelah fi'il fa'il. Kenapa 'allamal insana bukan 'allamal insanu? Harusnya gitu kan? 'Allamal insanu. Insanu menjadi fa'il, fi'il fa'il. Fa'ilnya ada tapi tersembunyi. Di mana fa'ilnya? Besok kita belajar. Besok kita belajar di contoh tugas yang antum-antuna kerjakan, ada beberapa kesalahan, kesalahannya terjebak dengan fa'il dhamir. Jadi bahasa Arab kalau nggak kuasai dhamir agak rumit nantinya. Maka yang menyebabkan orang gagal bahasa Arab ketika baru masuk, pusing, kemudian kabur. Memang bahasa Arab 10 pertemuan pertama, pusing dulu. Bahasa Arab 10 pertemuan pertama, pusing dulu. Bahasa Arab 10 pertemuan pertama, pusing dulu. Kalau ada orang yang ingin langsung nyaman dengan bahasa Arab di 10 pertemuan awal, nggak mungkin. Kenapa? Karena ada beberapa contoh dalam Al-Quran, dalam hadis, terkadang menggunakan fa'il dalam bentuk dhamir. Sehingga hanya memahami fa'il dan maf'ul dalam bentuk zahir, nggak belajar dhamirnya, pusing nantinya. Jadi, Anda minta ke antum untuk istiqamah semuanya. Yang penting sampai 10 pertemuan, ikutin terus. Pusing nggak apa-apa, kerjakan tugas. Nanti setelah 10 pertemuan, baru menikmatinya. Baik, kembali ke maf'ul. Maf'ul, harakat akhirnya fathah. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari isim nasab. Karena dia merupakan bagian dari isim nasab. Dan ciri dari isim nasab berharakat akhir fathah. Sekarang kita buka contohnya. Dalam juz 30 banyak sekali maf'ul. Nanti kita coba cari apa aja maf'ul.
Contoh yang pertama, contoh maf'ul bih, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a saya nggak terjemahkan lagi karena di materi saya nggak terjemahkan karena ini antum udah paham. Qara'a artinya membaca. Muhammadun fa'ilnya. Makanya berharakat dhammah. Al-Qur'ana jadi objek. Sehingga Al-Qur'ana harus ditulis dalam bentuk harakat akhir fathah. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Kemudian kataba artinya menulis. Kalau bisa teman-teman sekalian, walaupun kami kirim materi dalam bentuk tulisan begini, dalam bentuk PDF ataupun tulisan begini, semua materi ini antum tulis lagi. Antum tulis lagi biar melatih tulisan bahasa Arab. Tulis di buku catatan. Kataba Hanifun arisalata. Hanif, bagaimana cara menerjemahkannya? Subjek dulu. Hanif kataba telah menulis. Arisalata menjadi objek. Maka terjemahannya Hanif telah menulis surat. Hanif telah menulis surat. Kalau arisalata dibaca menjadi arisalati, artinya beda, objeknya nggak ada. Artinya beda. Artinya hanya menjadi Hanif surat telah menulis. Hanif surat telah menulis. Maka bahasa Arab salah harakatnya, salah artinya. Kalau kita baca kataba Hanifu arisalati, beda artinya. Kataba Hanifu arisalati artinya beda. Kita baca lagi kataba Hanifu arisalatu artinya beda. Kita baca kataba Hanifu arisalata, maka urutannya SPO, yakni subjek, predikat, objek. Luar biasa bahasa Arab, salah harakat aja bisa berubah artinya. Kataba Hanifun, Hanif telah menulis apa yang ditulis arisalata artinya surat. Kemudian sana'a, ini kami terjemahkan karena kosakata baru. Sana'a artinya membuat. Sana'a membuat banyak dalam bahasa Arab. Ja'ala juga membuat, sana'a membuat, khalaqa menciptakan. Tapi khalaqa nggak bisa untuk makhluk, hanya untuk Allah. Karena khalaqa membuat dari tiada menjadi ada. Kalau khalaqa. Kalau sana'a yakni ada bahannya kemudian diolah. Sana'a ada bahannya lalu diolah. Seperti tukang kayu, ada bahan kayunya baru diolah sebenarnya. Sana'a an-najjaru kursiyan. Sana'a an-najjaru kursiyan. Zoomnya putus-putus ya? Zoomnya putus-putus. Akhwat gimana? Zoomnya putus-putus? Ikhwan gimana? Enggak, Ustaz. Enggak ya, soalnya HP-nya dua-dua dipakai Zoom. Jadi enggak bisa untuk ini apa? Kalau bisa tulisannya terlihat di layar. Oh, saya enggak pakai laptop. Mungkin Pak Salam bisa, Pak Salam? Pak Salam bisa nanti insya Allah pertemuan selanjutnya tulisannya kita coba tayangkan di layar ya. Ini masukan-masukan yang bagus dari peserta. Enggak apa-apa, masukan yang membangun di-share aja ke kami biar lebih memudahkan untuk memahami bahasa Arab. Kalau bisa tulisannya di gelombang pertama ada Tio namanya. Tio ya, di sini juga ada Tio, tapi dia kalau siang kerja biasanya lebih on di waktu pagi. Biasa kalau di gelombang pertama ada Tio yang membuat PowerPoint-nya, kemudian setiap kajian begini di layar ditampilkan sama dia. Di layar ditampilkan. Insya Allah besok kami mulai begitu ya. Kami minta satu orang, apakah Pak Salam atau yang lain, untuk bisa menampilkan di layar. Baik, kita lanjut lagi. Sana'a artinya membuat. Beda sana'a dengan khalaqa. Kalau khalaqa menciptakan dari tiada kepada ada, nggak pakai bahan. Kalau sana'a ada bahannya. Kayak bikin sepatu itu sana'a, karena dari bahan kulit dirubah ke sepatu. Sana'a dari kayu dibuat menjadi kursi. Sana'a fi'il madhi. Setelah fi'il pasti fa'il. Mana fa'ilnya? An-najjaru. An-najjaru artinya tukang kayu. Kita nggak bisa bilang an-najjara. Kalau an-najjara jadi maf'ul. Contoh, sana'a an-najjara. Telah membuat apa? Membuat seorang tukang kayu. Jangan, an-najjaru jangan dibuat jadi objek. Jadi subjek aja dia. Sana'a an-najjaru kursiyan. Tukang kayu membuat kursi. Tukang kayu membuat kursi. Mana objeknya? Kursi. Kemudian
Akala al-auladu. Jangan al-aulada. Kalau al-aulada, si anak yang dimakan. Kalau salah baca harakat, anaknya jadi korban. Akala al-waladu, biar anaknya yang makan. Anaknya yang jadi pelaku. Akala al-waladu. Al-waladu, bukan al-aulad. Al-waladu at-tufahah. At-tufahata. Akala telah memakan al-waladu, anak kecil, at-tufahata, apel. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, seorang anak kecil telah memakan apel. Kalau misalnya waladanya diharakatkan akhirnya menjadi fathah, maka dia menjadi korban, dia yang dimakan. Akala al-walada, telah dimakan seorang anak. Baik. Lanjut lagi, rakiba. Rakiba, bukan rokaba, rakiba. Rakiba artinya menunggangi. Kalau naik bus juga, rakiba juga bahasa Arabnya. Tapi jangan diterjemahkan menunggangi. Kita terjemahkan sesuai dengan konteks. Rakiba, samirun al-himara. Rakiba, samirun al-himara. Himara menjadi objek. Kalau samirun dirubah menjadi samira, artinya beda. Maka si samir yang ditunggangi. Rakiba samira, menunggangi si samir. Objek. Tapi di sini rakiba samirun al-himara. Samir menunggangi himar. Himar yang jadi objek karena himar yang berharakat fathah. Lalu kita lihat lagi. Yazra'u al-fallahu asy-syajarata. Yazra'u artinya menanam. Al-fallahu petani. Syajarah artinya pohon. Petani sedang menanam pohon. Kalau fallahu kita jadikan harakatnya fallaha, kasihan petani yang ditanam. Yazra'ul fallah, menanam petani yang ditanam. Tapi karena petani harakat akhirnya dhammah, maka petani menjadi pelaku. Kemudian hafidha. Hafidha Ibrahimun surata. Hafidha Ibrahimu surata. Ibrahim telah menghafal surah. Surata menjadi objek. Jangan hafidha Ibrahima, jangan. Hafidha Ibrahima, Ibrahim yang dihafal. Yang terakhir akala, makan. Mana objeknya? Mana subjeknya? Ar-rajulu. Ar-rajulu jadi subjek. Yakni seorang laki-laki. Baydatan, telur. Kosakata baru buat mak-mak di sini. Baydah artinya telur. Baydah. Baydah sebenarnya asal bahasanya putih. Baydah diartikan telur. Seorang anak telah memakan telur. Kita lihat pada kalimat di atas kata ketiga adalah maf'ul bih. Pada kata di atas kata ketiga adalah maf'ul bih, semuanya berharakat fathah. Saya nggak bisa tulis harakat karena pakai laptop, karena pakai tab, nggak pakai laptop. Kalau pakai laptop saya bisa kasih harakat, tapi sedang rusak laptopnya, jadi saya nggak bisa kasih harakat. Saya coba kasih harakat dengan tulis secara Latin aja. Kalau pakai laptop kita bisa kasih harakatnya. Mohon maaf nggak bisa kita kasih harakat karena laptop saya sedang rusak. Baik, contoh dalam Al-Quran kita coba buka surat Ali Imran ayat 181. Silakan. Ali Imran 181. Ali Imran 108 juz 4. Ali Imran 181. Dapat semuanya ya? Kita baca sama-sama. Laqad, berarti setelah laqad pasti ada fi'il, gitu ya. Laqad, setelah laqad pasti ada fi'il karena ada qad di sini. Laqad sami'a menjadi apa? Fi'il. Kenapa fi'il? Karena diawali oleh huruf qad. Kenapa fi'il? Karena diawali oleh huruf qad. Laqad sami'a. Setelah fi'il apa? Fa'il. Dan di sini fa'ilnya zahir, jelas. Laqad sami'allahu. Fi'il dan fa'il. Mana maf'ulnya? Qaula. Fa'ilnya qaula. Perhatikan fa'ilnya harakat akhirnya fathah. Ini
kedudukannya bagus banget, fi'il, fa'il dan maf'ul. Laqad sami'allahu qawla. Laqad sami'allahu qawla. Fi'il sami'a, mana fa'ilnya? Allahu, mana objeknya? Objeknya yakni kalimat qawla. Baik, kita buka kembali ke juz 30 yang ayat 181 ini tolong dicatat. Catat sampai qaula aja, nggak apa-apa. Atau qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia sampai wakafnya. Kita kembali ke juz 30. Namun di juz 30 nggak banyak yang urutannya kayak tadi, yang fi'il, fa'il, maf'ul jarang. Banyaknya itu fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Apa itu dhamir? Insyaallah besok kita belajar. Kita cari maf'ul dari surat di juz 30. Buka dulu surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, juz 30. Kita coba cari maf'ul dalam bentuk zahir. Nggak banyak. Ini butuh sedikit usaha kita carinya. Karena nggak banyak di sini maf'ul dalam bentuk zahir. Saya cari dulu ya. Kalla inna enggak, belum dapat karena memang nggak banyak dia. Wa ma adraka innal abrara. Kalau ada yang dapat, boleh kasih tahu ke kita. Ini saya belum dapat. Di Al-Mutaffifin dalam bentuk zahir belum ada. Yang dalam bentuk fi'il, fa'il, maf'ul. Belum ada. Kemudian al-insyiqaq. Rabbika innaka kadihun ila rabbika kadahan, bukan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Bukan juga. Yuhasabu hisaba yasira. Belum ada ya dalam bentuk fi'il, fa'il dan maf'ul. Al-buruj. Enggak ada bentuk fi'il, fa'il. Maf'ulnya hal ataka haditsul junud, itu ataka haditsul junud maf'ulnya tapi dalam bentuk dhamir, bukan dalam bentuk zahir. Kita cari yang zahir dulu. At-tariq, al-a'la. Tidak ada dalam bentuk zahirnya. Manuyassiruka. Allazi yaslan nara. Tapi fa'ilnya enggak ada dalam bentuk zahir. Allazi yaslan naral kubra. Allazi yaslan naral kubra. Yasla fi'il bukan? Fi'il ya, istilah ya. Fi'il apa dia? Fi'il apa? Madhi atau mudhari'? Mudhari'. Karena diawali oleh huruf ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya besok kita belajar. Fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Dan an-nara menjadi maf'ul. Makanya an-nara dibaca dalam harakat akhirnya fathah. Maaf Ustaz. Fathah. Kalau kutila ashabu masuk dhamir masuk fa'il enggak? Ashabunya dia dalam materi ilmu nahwu namanya naib fa'il. Oh, bukan asalnya fa'il. Maf'ul. Ya. Asalnya maf'ul. Tapi fa'ilnya enggak disebut. Oh, gitu ya. Terima kasih. Asalnya maf'ul dia. Tapi karena fa'ilnya enggak disebut, maka maf'ul pun menduduki posisi fa'il. Kenapa? Karena setiap kata kerja harus ada fa'ilnya, gitu kan?
setiap kata kerja harus ada fa'ilnya. Ketika fa'ilnya nggak disebut, nanti ada beberapa syarat. Kenapa fa'ilnya nggak disebutkan? Kita belajar di bab naibu fa'il. Kenapa si fa'il nggak disebutkan? Ada beberapa syarat. Namun, ketika fa'ilnya nggak disebut, maf'ul bih pun menduduki posisi fa'il. Namanya naib fa'il. Artinya wakil dari fa'il. Wakil dari fa'il. Kenapa harus ada naib fa'il? Karena setiap kata kerja harus ada fa'ilnya. Qutila ashabul ukhdud. Ashabu bukan fa'il, tapi maf'ul bih. Maf'ul bih yang ditarik menduduki posisi fa'il. Baik, kita buka lagi di ayat di surah Al-Ghasyiyah. Ada enggak maf'ulnya di sini? Hal ataka. Ka itu maf'ul, tapi bukan dalam bentuk dhamir. Kita ingin tarik dhamir. Tasla naran hamiyah. Naran, tasla, naran merupakan maf'ul. Maka harakatnya fathah. Tapi fa'ilnya mana? Lagi-lagi. Fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Makanya di kelas menengah, kita ada program Alif Q pertama, kelas menengah. Kami menekankan, hendaknya peserta sangat memperdalami bab ilmu nahu dari bab dhamair atau kata ganti. Karena di sini kita lihat, ini fa'ilnya dalam bentuk dhamir semua ini. Fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Insyaallah besok kita belajar apa itu dhamir. Tasla naran. Naran merupakan maf'ul bih. Kenapa fathah? Karena maf'ul bih. Kenapa tanwin? Karena dia isim. Kalau bukan alif lam pasti tanwin. Kita cari lagi. Laghiyah, la tasma'u fiha laghiyah. Laghiyah merupakan maf'ul. La tasma'u fiha laghiyah. Kita cari lagi. Mana maf'ulnya, mana maf'ul bihnya? Wa ilal jibali wa ilal ardi fadzakir illa man tawalla fayu'azzibuhu Allahul 'adzaba. Ini bentuk yang sempurna. Ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Bukan berarti yang lain enggak sempurna, bukan. Ini bentuk sempurna dari zahir. Kalau yang lain dalam bentuk dhamir. Al-Ghasyiyah ayat 24. Fayu'azzibuhu Allahu. Di sini maf'ulnya ada dua. Yang pertama hu, yang kedua al-'adzaba. Baik, perhatikan. Yu'azzibu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Yu'azzibu fi'il apa? Yu'azzibu fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Allahu, bagus. Allahu. Kenapa Allahu? Karena harakat akhirnya dhammah. Karena harakat akhirnya dhammah. Baik. Mana maf'ulnya? Al-'adzaba. Maf'ulnya ada dua di sini. Hu, yang maf'ul pertama, hu fayu'azzibuhu. Hu maf'ul pertama, al-'adzaba maf'ul kedua. Al-'adzaba maf'ul kedua. Hu merupakan maf'ul pertama, al-'adzaba maf'ul kedua. Al-'adzaba maf'ul keduanya. Baik, alhamdulillah kita temukan beberapa maf'ul di sini. Kemudian yang terakhir kita ambil contoh, coba buka surah Al-Balad. Al-Balad. Al-Balad dan Al-Fajr. Berdampingan ya, Al-Balad sama Al-Fajr. Al-Balad dulu nggak apa-apa. Karena saya terlanjur ngajurkan Al-Balad. Al-Balad dulu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-insana jadi maf'ul. Al-insana jadi maf'ul, tapi bentuk fa'ilnya di sini bukan dalam bentuk zahir. Bukan dalam bentuk zahir, bukan dalam bentuk yang terlihat siapa pelakunya. Namun dalam bentuk kata ganti. Mana kata gantinya? Huruf nun. Asalnya nahnu. Maka kita artikan sungguh kami telah menciptakan. yakni Allah telah menciptakan manusia. Insana dibaca harakat akhirnya fathah karena dalam bentuk grammar ataupun nahwunya dalam kedudukan maf'ul bih. Lalu kemudian buka Al-Fajr yang terakhir. Al-Fajr. Iya, Al-Fajr tadi saya temukan satu, mana dia? Al-Fajr. Ayat ke-13.
Fasabba alaihim. Fasabba. Mana fi'ilnya? Sabba. Sabba fi'il. Sabba yasubbu. Sabba fi'il. Fasabba. Fasabba fi'il. Mana fa'ilnya? Ada yang bisa jawab mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya rabbu. Fa'ilnya rabbu. Fa'ilnya rabbu. Makanya rabbu harakatnya dhammah. Sedangkan ka merupakan mudhaf ilaih. Nanti kita bahas apa itu mudhaf ilaih. Fasabba alaihim rabbuka. Maf'ulnya mana? Kita nggak bahas apa itu rabbuka. Kita bahas maf'ul dulu. Maf'ulnya adalah sauta. Sauta merupakan maf'ul. Ustaz, kok ada sauta azabin? Azabin jadi apa? Nanti kita belajar pelan-pelan. Makanya belajar bahasa Arab kalau cuma ikut 5 pertemuan, pusing, makin pusing. Jadi harus ikut sampai 10 pertemuan, insya Allah lebih mudah. Besok kita belajar dhamir, sehingga antum bisa memahami kenapa ada fi'il, fa'ilnya nggak disebutkan. Kenapa ada fi'il, kok gabung dengan fa'ilnya. Kemudian, sauta azabin, ini apa istilah bahasa Arabnya? 2 kata digabung menjadi 1. Kayak Rabbuka, Tuhanmu, Rabbmu, 2 kata digabung menjadi 1. Mudhaf ilaih seperti rumah, rumah kakek, rumah nenek, itu mudhaf ilaih. Ahlul kitab, 2 kata digabung menjadi 1. 2 isim digabung menjadi 1. Baik, kira-kira demikian teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, akan datang sekalian, definisi mengenai maf'ul. Contohnya saya banyakkan tadi di contoh di materi. Kenapa? Karena ada beberapa usulan, Ustaz, contohnya tolong dibanyakkan. Bagus, contohnya banyak. Nanti dari Al-Quran juga kami ambil contoh yang banyak. Minta doanya, kita akan coba buat video 2-3 menit yang hanya menampilkan contoh dari Al-Quran aja. Namun, tidak semuanya dari juz 30. Kami ambil dari ayat-ayat yang lain ya, ayat-ayat yang lain yang urutannya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nanti kita coba buat lebih rapi dalam bentuk video 2-3 menit, sehingga menjadi bahan murajaah antum sekalian. Kita usahakan ada 10 contoh dari Al-Quran, bentuknya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Akan bingung bagi antum-antunna jika belajar fi'il, fa'il, maf'ul, jika tidak memahami dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Maka untuk besok, kami anjurkan semua peserta, jangan ada yang tidak mengikuti kelas. Untuk besok dan juga lusa. 2 hari kita belajar dhamir. Dhamir nggak kelar sehari, 2 hari. Besok dan lusa kita belajar dhamir, dan antum akan memahami khalaqna itu mana fa'ilnya, wa ma khalaqtul jinna. Jinna jadi maf'ul. Loh, kok setelah fi'il langsung maf'ulnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya nempel sama khalaqa, yakni khalaqtu, huruf tu. Kapan kita belajar? Besok dan lusa insyaallah. 2 hari majelis fa'il, kemudian 2 hari majelis dhamir, kemudian kita belajar sedikit mengenai mudhaf ilaih. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.